Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcastnya Teh Pani, tempat ngobrol santai soal UMKM, bisnis kecil-kecilan tapi mimpi besar-besaran. Bersama saya Teh Pani sendiri yang akan menemani Sobat Cuan semua ya. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama zaman sekarang, yaitu gimana sih dunia UMKM makanan ringan bisa nyambung sama digitalisasi. Soalnya sekarang jualan gak cuma rasanya yang enak aja ya, tapi soal gimana caranya dikenal, dibeli, dipercaya lewat dunia digital. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, pelaku UMKM yang sudah ngerasain langsung jatuh bangunnya usaha dari yang serba manual sampai go digital ya. Langsung saja kita sambut ya owner dari CV Kondang Jaya Snack, yaitu Kang Yusuf Kurnia dari Tasikmalaya. Halo Kang Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap kita ngobrol santai tapi berbobot hari ini? Insya Allah siap, sangat siap. Oke Kang Yusuf, sebelum kita bahas soal digital dan teknologi, aku pengen ajak flashback dulu nih, boleh nggak? Ya, baik, silakan. Boleh ceritain nggak awal mulanya berdirinya Kondang Jaya Snack? Kondang Jaya Snack itu gimana? Oh, dari awal berarti ya, dari Ya, mulai dari mulai berdirinya usaha. Iya. Awalnya berdirinya Kondang Jaya Snack itu kan saya kan basicnya itu desain grafis. Dulu kerja di advertising dan printing dan advertising. Jadi waktu itu calon ibu mertua saya dia cerita bahwa ada pasar terbuka di Jawa ke saya sendiri, sehingga saya langsung waktu itu tertarik. Awalnya seperti itu. Jadi setelah ibu mertua cerita, calon waktu itu ya, calon ibu mertua cerita, jadi kita mulai jualan ke daerah Jawa Tengah dengan memasukkan barang seperti milidi itu langsung ke hilir ke kampus-kampus atau ke warung-warung sekolah. Itu mungkin awalnya ya. Jadi produk pertamanya itu dari Kondang Jaya Snack itu apa? Produk pertama itu adalah milidi. Karena waktu itu sedang hits tahun 2008-2009 di Jawa itu dikenalnya mie biting, karena orang Jawa kan menyebutnya biting itu lidi itu biting. Jadi mereka menyebutnya mie biting, aneh gitu. Kok ada mie yang panjang lurus gitu, sehingga mereka tuh yang tidak tahu mencoba. Dan ada juga yang katanya oh ini mah apa namanya jajanan zaman saya kecil katanya gitu. Jadi waktu itu lumayan hits di Jawa Tengah, terutama di Jogja ya. Itu karena awalnya saya di Jogja merintis, dari Jogja itu dikembangkan pasar ke daerah Purworejo, terus ke Solo, ke Klaten, sekitar Jogja saja gitu. Ya, mungkin. Jadi pemasarannya itu ke warung-warung dan ke kampus-kampus ya? Iya, karena waktu itu kita belum terpikir distributor. Yang kita pikirkan itu adalah hilirisasi kalau sekarang menyebutnya. Jadi langsung ke agen, ke warung supaya dapat marginnya lumayan lebar gitu. Kalau boleh tahu berapa sih modal yang pertama dikeluarkan untuk membuka usaha itu? Kalau boleh tahu sebelum sebesar ini gitu. Modal tuh mungkin sekitar ratusan ribu ya, mungkin nggak tahu 500 atau berapa ya sekitar waktu itu ya, sekitar lah kalau nggak salah. Karena untuk produksi kan ibu mertua dan istri yang mengelola gitu. Oke. Nah itu dia ya perjuangan Kang Yusuf ya dengan nama perusahaannya Kondang Jaya Snack di awal. Sekarang aku penasaran nih, kapan sih titik dimana Kang Yusuf mulai mikir kayaknya harus mulai go digital nih untuk pemasarannya, untuk usahanya? Waktu itu juga kita sudah berpikir bahwa kalau kita mengenalkan produk ini ke masyarakat secara offline kan terbatas. Makanya waktu itu saya berpikir bahwa karena blog waktu itu masih lumayan ramai, gak ada salahnya produk yang saya jual itu diupload di blog. Karena untuk beli website lumayan mahal dan belum terpikir ke arah website. Jadi waktu itu sudah kita upload 2009 itu sudah kita upload ke blog. Jadi
orang-orang yang searching itu bisa milih di namanya dulu masih nama keluarga yang Kang Kabayan. Jadi di mana orang itu bisa mencari produk Kang Kabayan itu dengan searching gitu, dengan mudah gitu. Setelah kita upload di blog, karena waktu itu Facebook sedang rame-ramenya karena merupakan sesuatu yang baru juga. Jadi tidak ada salahnya kita waktu itu bikin halaman ya kalau di Facebook. Jadi bikin produk itu kita upload di Facebook supaya orang bisa mencari melalui sosial media. Karena waktu itu hampir semua orang di handphonenya itu ada Facebook. Dan di upload ke Facebook kita bikin namanya. Setelah itu di FB ada, di blog ada, di Facebook ada. Nah, 2020 itu mulainya kita masuk ke platform online shop. Karena waktu itu kan ada pandemi ya. Jadi pandemi itu kan sesuatu yang baru waktu itu. Di mana kita pelaku usaha kaget semuanya, kaget bukan pelaku usaha, kaget semuanya. Karena ada penyakit yang baru dengan pemberitaan yang masif yang membuat orang khawatir dan kita stop produksi. Jadi ketika stop produksi itu yang kita pikirkan adalah karyawan sih sebenarnya. Karyawan yang pertama karyawan, yang kedua adalah stok barang yang ada di pabrik. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan sih sebenarnya pandemi ini berakhir. Jadi kita kan harus berpikir cepat ya, tidak bisa menunda-nunda. Dan di saat itu platform online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan yang lainnya tuh, Bukalapak juga ada waktu itu. Kalau sekarang Bukalapak sebenarnya sudah tidak ada. Kita buka di Bukalapak juga kita buka sebenarnya. Ada beberapa yang kita buka, tapi kita masifnya di Shopee karena banyak yang harus kita selamatkan, terutama karyawan, karena karyawan kan mengandalkan upah borongan dan harian. Gitu mungkin. Jadi ketika 2009 kita masukkan ke blog, terus di situ ada Facebook, kita masuk ke Facebook, setelah Facebook di online shop. Sampai sekarang alhamdulillah sudah. Oh iya, baik-baik. Oke, setelah pakai teknologi, media sosial atau aplikasi digital, perubahan apa sih yang paling berasa gitu di perusahaannya Kang Yusuf ini? Apa lebih ribet atau justru lebih kebantu dengan adanya media sosial, aplikasi digital? Oh iya, efek positif berarti ya. Jadi yang paling kerasa itu yang pertama, kalau dulu kan saya masih ingat dan pernah baca. Jadi kalau kita ingin sukses dalam bisnis itu, terutama dalam marketing ya, itu minimal 3 generasi. Jadi kakek, bapak, terus kita, cucunya. Jadi cucunya itu yang mungkin yang akan, karena kan marketnya sudah terbuka. Tapi dengan digital ini, sekarang semua orang bisa memulai. Jadi siapapun orangnya, yang penting punya kemauan yang keras. Jadi pasar terbuka sih seluruh Indonesia sekarang. Jadi kalau dulu mah kan mengadakan networking tuh benar-benar ya udah mulai teman gitu, saudara atau kerabat yang jauh kita cari. Kalau sekarang kan enggak. Dengan adanya platform online shop, pasar seluruh Indonesia terbuka, dari mulai Sabang sampai ke Merauke sampai ke Papua sana gitu. Bahkan sampai ke luar negeri gitu. Terus kalau masalah ditanya tadi ribet ya? Ribet nggak sih? Kalau ribet sebenarnya tidak ya, karena saya tuh masuk generasi milenial, di mana teknologi itu sudah terbiasa di generasi kami. Cuman mungkin ada penyesuaian beberapa sih yang gitu. Mungkin termasuk rules yang diterapkan oleh platform online shop, terutama seperti yang TikTok itu kan, TikTok ribet banget itu aturannya. Mungkin seperti itu, mungkin lebih ke rules-nya gitu. Kalau ke teknologinya tidak sih sebenarnya. Oh, berarti tidak kaget ya dengan adanya market digital seperti ini tuh ya? Iya, tidak kaget sih. Cuman kita menyesuaikan rules dengan rules yang ada aja seperti itu. Oke. Kalau ngomongin ke depan nih, menurut Kang Yusuf ya, UMKM yang nggak mau go digital itu bagaimana nasibnya? Maksudnya yang
belum belum mempelajari atau nggak mau belajar soal market digital itu, seperti nanti dampaknya seperti apa sih? Sebenarnya jawabannya mungkin luas ya. Yang pertama, kalau berbicara platform online shop, tentunya kan itu berhubungan dengan marketing. Kalau yang tidak go digital, bagaimana? Kalau fundamentalnya kuat, marketingnya kuat, bisa saja gitu. Karena ada beberapa kawan kami juga, perusahaan-perusahaan besar yang dia tidak memakai platform online shop, tapi marketingnya tetap jalan dan masih besar, bahkan lebih besar ya, sudah PT. Kalau kita lihat juga kan seperti perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, Dua Kelinci, yang lainnya kan tidak buka di online shop juga. Yang penting fundamentalnya kuat kalau marketing. Nah, namun kalau di sisi manajemen itu yang akan kelabakan. Jadi kalau dalam manajemen, tata kelola dan sebagainya itu digital tuh harus. Jadi kalau masih mengandalkan administrasi yang manual, manajemen yang manual, itu akan jauh ketinggalan karena kan sekarang serba cepat ya. Iya. Jadi semua orang, kalau yang lain berlari, kita jalan, apalagi santai, yaitu akan ketinggalan sih menurut saya. Dalam hal manajemen gitu. Jadi pemasarannya itu antara offline dan online itu sejalan ya? Iya, jadi tergantung orangnya sih sekarang. Ada yang memang dia mendalaminya di online, lumayan juga pesat. Tapi ada juga yang dia tidak masuk ke online, namun offline-nya sudah bagus sih fundamentalnya. Jadi ketika dia tidak merambah ke online, ya tidak terasa apa-apa kalau dia untuk marketingnya. Cuman kalau masalah manajemennya itu harus. Karena yang beberapa kawan kami juga yang tidak menjual produknya di online shop itu bagus, tapi manajemennya dia ada berubah gitu. Oh iya. Baik. Mengikuti perubahan gitu. Alhamdulillah ya, ngobrol kita ini seru banget dengan ownernya langsung dari Kondang Jaya Snack. Dan nggak kerasa ya, ternyata sudah di penghujung episode nih. Untuk pengalaman usahanya, jatuh bangunnya, dan cerita tentang penjualan digitalnya ya, pemasaran digital dan offline-nya. Terima kasih sudah mampir ke podcastnya Teh Pani, Kang Yusuf. Iya, sama-sama. Semoga usahanya semakin lancar, berkembang, dan maju. Lain kali kita ngobrol bareng lagi, membahas seputar dunia UMKM dan usaha. Iya, siap. Terima kasih. Seru sih obrolan kita hari ini, benar-benar membuka mata ya. Dari cerita Kang Yusuf dan Kondang Jaya Snack, kita bisa belajar bahwa UMKM itu bukan soal kecil atau besar, tapi soal mau berkembang atau enggak. Digitalisasi itu bukan gaya-gayaan, tapi buat bantu usaha kita lebih rapih, lebih luas, dan lebih siap bersaing. Terima kasih banyak buat Kang Yusuf atas cerita yang super inspiratif. Sukses terus buat Kondang Jaya Snack. Amin. Saya Teh Pani pamit dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat UMKM boleh kecil tapi dampaknya harus besar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.